Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama arahan dari Deputi 1 Kantor Staf Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Febri Kelvin Tetelepta. Silakan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. Yang saya hormati Pak Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pak Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi C Komisi C DPRD Kabupaten Tanimbar, Ketua Prasis Tanimbar Utara, maupun para OPD yang hadir di sore hari ini, Pak Camat Latihan, maupun bapak-bapak kepala desa yang ada dalam kecamatan ini, dan terlebih kepala desa Batu Putih. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika saya tadi masuk ke sini, saya terkesan dengan apa yang anak-anak kita, adik-adik kita lakukan tadi, luar biasa. Dan saya bayangkan bahwa satu waktu Tanimbar ini akan jadi kabupaten yang luar biasa, yang kaya, tapi juga mempunyai sumber daya manusia yang luar biasa gitu. Saya harus katakan bahwa kenapa luar biasa. Saya ini besar di Tepa, 8 tahun 7 bulan, papa saya pendeta di sana. Dan bayangkan, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya anak pendeta besar di Tepa, tapi sekarang saya berkantor di istana. Itu hanya berkat Tuhan, dan kita mau belajar dengan baik. Itu mesti menjadi inspirasi dari teman-teman kita. Jadi Deputi 1 di Kepala Staf Presiden itu jabatan yang sangat strategis, karena saya mengatur tentang infrastruktur, energi, pariwisata, investasi, kemaritiman, kelautan, dan lingkungan hidup. Jadi ada banyak sekali tugas yang kita kerjakan, yang saya pimpin tim, yang menjadi inti dari pemerintahan Pak Jokowi. Dan mitra utama saya adalah kantornya Pak Luhut Panjaitan, Menko Marves. Itu mitra saya gitu. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan sibuknya seperti apa gitu tiap hari gitu. Belum tiap hari terima bupati-bupati, terima gubernur, terima kepala dinas, juga dengan terima orang-orang yang dari seluruh Indonesia, yang saya harus selesaikan dengan cepat dan baik, karena risikonya tidak boleh ada kepada presiden atau kepada kepala staf. Jadi saya bayangkan tadi adik-adik yang mata yang sangat cerdas seperti tadi, mereka satu waktu akan menjadi orang-orang yang luar biasa, yang bisa memimpin bangsa ini dan juga bisa memimpin daerah ini lebih baik gitu. Jadi saya mesti bilang satu hal, sebentar lagi Kepulauan Tanimbar ini akan menjadi daerah yang kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa, migas yang luar biasa, tetapi juga sebuah ancaman yang sangat besar jika kita tidak siap. Kenapa demikian? Karena ke depan akan banyak orang yang akan datang ke sini, akan banyak orang yang akan hidup di sini, dan juga tidak sekedar hidup, tapi mereka menjadi saingan dari saudara-saudara semua untuk bisa bersama-sama mengelola sumber daya ini dengan baik gitu. Dalam arti yang saya sampaikan adalah Blok Masela. Ini sesuatu yang sangat besar, yang luar biasa, yang kita tidak main-main untuk hadir di dan hidup di sini. Di satu sisi itu bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita kalau kita siap dan kita mempersiapkan diri dengan baik. Tetapi satu waktu kalau kita tidak siap, ini menjadi kutukan bagi kita gitu. Dan kita tidak bisa merasakan berkat yang besar dalam kehidupan kita kalau kita tidak siap. Oleh sebab itu, share, I'm appreciate for you, ya. Mau balik dari Inggris tinggal di sini, ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk komitmen untuk ini. Kita harus apresiasi untuk Pak siapa namanya? Pak Peter, ya, terima kasih. Bahwa persiapan anak-anak muda Tanimbar ke depan untuk hidup. Karena apa? Akan ada orang-orang luar, orang-orang bule yang akan datang hidup di sini. Blok migas itu bukan blok yang kecil, itu blok yang besar. Kita juga harus siapkan petani-petani kita, nelayan-nelayan kita. Untuk apa? Bahwa orang tidak boleh beli cabai, tidak boleh beli tomat, tidak boleh beli ikan dari luar. Harus beli di sini dulu, sudah selesai, baru bisa impor dari luar.
Jangan sampai orang dari Tual tanam wortel, orang dari Kupang bawa ikan, lalu di sini kita tidak bisa supply ke Blok Masela. Ini tidak boleh. Oleh sebab itu, jemaat, gereja harus siapkan juga membantu pemerintah daerah untuk mempersiapkan sumber daya kita untuk menjadi petani yang profesional, menjadi nelayan yang profesional, untuk bisa bersaing dan juga bisa menjadi berkat bagi tanah ini, bagi masyarakat ini. Kita juga harus siap untuk menjadi tenaga-tenaga techboat operator yang baik, bisa menjadi supir yang baik, bisa menjadi security yang baik sekalipun, gitu. Jadi semua itu harus diselesaikan dengan baik. Jangan sampai kita menonton berkat yang Tuhan berikan bagi kita di Tanah Tanimbar ini. Oleh sebab itu, saya sangat serius bersama-sama dengan pemerintah daerah. Kita telah memperjuangkan sampai PI 30% atau 3% itu didapat oleh Kepulauan Tanimbar. Padahal sebenarnya awalnya sudah terkunci. Pak Sekda tahu itu persis bahwa kami dari kantor staf presiden bersama-sama dengan kantor Menko Marves, Pak Muldoko dan Pak Luhut, itu dua jenderal yang luar biasa itu memperjuangkan sehingga PI yang terkunci itu bisa dibuka dan Kepulauan Tanimbar mendapat 3% atau 30% dari PI 10% itu sendiri. Nah, ini sebuah kesempatan sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, uang akan beredar cukup banyak di sini. Uang akan beredar cukup besar di sini. Sampai dengan 2022 sampai 2027 ke depan, kalau tidak ada perubahan perencanaan, maka akan sekitar 20 miliar US dollar akan berada di sini untuk konstruksi. Dan itu membutuhkan 30.000 tenaga kerja yang akan membangun konstruksi di blok migas ini. Kemarin memang kita bicara dengan Presiden Inpex, ada beberapa hal yang dibicarakan karena ada investasi yang semakin mahal, tapi berdoalah mudah-mudahan jadwal pembangunan ini tidak bergeser lagi. Sehingga kita berharap bahwa tahun 2026 atau 2027 itu blok migas ini sudah bisa berfungsi dengan baik. Gitu. Nah, oleh sebab itu pemerintah pusat juga sangat serius dalam membangun Kepulauan Tanimbar ini. Sekali lagi saya mesti katakan bahwa tidak ada kata lain, kita harus siapkan manusia Tanimbar semakin baik, semakin hari semakin baik. Karena apa? Kita tidak bisa menggadaikan masa depan kita kepada orang lain. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu Saudara menjual tanah. Tidak boleh. Saya bilang ke Pak Sekda dan Pak DPRD, tolong pastikan bahwa mesti ada perda yang bisa melindungi sehingga tidak boleh jual tanah. Jangan berpikir bahwa Pulau Yamdena ini besar. Jangan sekali-sekali. Sebentar lagi ketika proyek ini akan masuk, maka pulau ini menjadi pulau yang kecil. Kenapa? Semua orang akan berduyun-duyun datang ke sini gitu. Mau membangun, mau mencari hidup di sini. Lalu kalau Bapak Ibu Saudara menjual tanah, satu waktu kita tidak punya lagi anak cucu yang punya tanah di tanah ini gitu. Jangan menjual tanah untuk siapapun juga gitu. Sewa boleh, tapi jangan menjual. Saya harus bilang itu. Kenapa? Sekali Bapak Ibu menjual dengan harga yang sangat murah, satu waktu Bapak dan Ibu akan merantau di tanah sendiri dan tidak punya apa-apa di tanah ini gitu. Saya harus bilang ini dengan jujur, supaya tolong pastikan semua. Pendeta, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, tolong pastikan untuk masyarakat sini jangan menjual tanah. Ini penting. Yamdena ini mungkin sekarang bisa dilihat pulau besar, satu waktu menjadi pulau kecil. Kenapa? Orang akan banyak datang. Bukan hanya orang Indonesia, orang luar Pak akan datang. Ini saya mesti bilang, saya harus bilang pahit-pahit di depan. Saya nggak ada beban, hati saya bersih, makanya saya harus bilang untuk ini gitu. Kita butuh hal yang baik ke depan. Kenapa? Kita harus sadar bahwa apa yang kita dapati sekarang ini cuma pinjaman untuk kita warisi kepada anak cucu kita suatu waktu gitu. Gak boleh kita punya sumber daya habis pada zaman kita hidup. Tidak boleh. Kita berdosa untuk anak cucu kita. Kita harus wariskan tanah yang baik. Kita harus wariskan masa depan yang baik bagi mereka. Ini yang penting untuk kita jaga supaya masa depan kita ini menjadi baik. Produksi gas itu kalau tidak salah sampai dengan 2055 itu produksi puncaknya. Itu masa-masa emas kita di sini untuk kita harus siapkan itu dengan baik. Gitu. Walaupun juga kita tahu bahwa ada beberapa blok-blok migas yang sudah ditemukan, tetapi kalau bicara gas ini sekitar 2027 sampai 2055 itu produksi akan ada di sini. Nah, ini menjadi tantangan sekali lagi untuk kita siapkan. Jangan lengah, jangan sampai kita merasa bangga lalu kita lupa diri. Siapkan anak cucu kita yang baik, biarkan sekolahkan mereka kemana saja, yang penting mereka bisa menjadi orang yang cerdas.
Itu syarat untuk kita bisa berpartisipasi yang baik di tengah-tengah pembangunan kita ke depan. Itu yang saya mau bilang yang ketiga. Yang keempat adalah bahwa tidak ada pilihan lain. Kita harus bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk bisa membangun daerah dengan lebih baik. Oleh sebab itu, tolong pastikan bahwa semua orang berpartisipasi dengan baik. Jika ada kelemahan dari pemerintah, sampaikan itu secara baik. Jangan sampai kita merusak proses yang sementara berlangsung dengan baik, proses pembangunan. Sekarang di masa COVID ini, uang negara itu sangat kurang. Kenapa semua anggaran itu dialokasikan ke COVID? Nah, puji Tuhan, syukur bahwa sekarang COVID kita semakin menurun, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, di kota-kota besar umumnya. Tetapi jangan sampai kita lengah. Protokol kesehatan itu harus tetap diperhatikan. Contoh, Amerika, Eropa, sekarang sudah habis-habisan sekarang mereka. Kenapa? Karena serangan ketiga balik, karena mereka merasa mereka sudah divaksin, mereka sudah bisa bebas lepas masker, dan selesai lagi itu. Israel aja, yang sangat maju dengan vaksin, sudah sekarang kewalahan saat ini gitu, dengan serangan ketiga. Nah, jangan sampai kita, berdapat serangan seperti itu. Oleh sebab itu, saya mau bilang lagi tentang makanan. Makan ubi, makan daun singkong itu lebih sehat daripada makan Indomie. Gitu. Jangan teman-teman, saudara-saudara, bapak ibu, saudara-saudara, kasih makan anak dengan Indomie itu tidak sehat. Lebih baik kasih makan dengan kasbi, ubi, bunga pepaya, ikan bakar, ikan kuah, ikan goreng. Itu lebih sehat, 1000 kali lebih sehat daripada kita kasih makan mereka dengan Indomie, atau dengan kornet, atau dengan ikan kaleng. Padahal ikan di Sierra sana itu banyak sekali, ikan di sekitar sini sangat banyak gitu. Jangan kita sosok jadi orang kota lalu kasih makanan anak kita dengan makanan yang fast food yang gampang siap saji, makanan kaleng, padahal kita sementara kasih racun untuk anak-anak kita gitu. Saya sampai sekarang setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu saya makan sagu, saya makan ubi di Jakarta, makan daun kasbi, makan kangkung, karena itu sesuatu yang sehat yang orang tua kita tidak nenek kita makan selama ini gitu. Jadi kita makan apa yang tidak nenek kita makan, yang coba-coba kita makan yang makanan orang bule, karena dia cocok gitu. Tuhan kasih apel di sana, Tuhan kasih daging di sana banyak, kasih keju di sana untuk mereka, karena mereka hidup di daerah dingin, tapi kita di daerah tropis saya makan itu, nanti lama-lama kolesterol darah tinggi, Pak, asam urat, Pak, gitu, Pak. Jadi kita makan apa yang tidak mau yang kita makan, dan coba-coba sosok makan yang lain gitu, sekali-sekali boleh, tapi kalau tiap hari Pak kolesterol, Pak, darah tinggi, Pak. Kenapa tidak makan kumbini dan ubi dan bisa rebus lebih enak gitu, ganti nasi gitu. Itu yang saya mau bilang, bahwa siapkan manusia Tanimbar yang lebih baik gitu, karena tidak ada punya pilihan lain. Kalau kita tidak menyiapkan manusia Tanimbar, maka kita telah menyanyiakan masa depan dan Tuhan kasih berkat. Itu yang saya bilang tadi, sewaktu-waktu kalau kita salah kelola ini bukan jadi berkat untuk kita, tapi jadi perpecahan dan jadi kutukan bagi kita. Jangan sampai itu terjadi. Itu yang saya mau bilang untuk Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa sekali lagi sebagai anak Maluku kita akan sama-sama dengan pemerintah di Kabupaten Tanimbar ini, Kepulauan Tanimbar, untuk kita bicarakan tentang bagaimana infrastruktur harus dibangun di sini. Jalan, jembatan, fasilitas-fasilitas kesehatan, fasilitas-fasilitas pendidikan harus kita siapkan dengan baik supaya kita mempersiapkan manusia Tanimbar itu lebih baik lagi dan punya sumbangan yang kuat dan mempunyai ketahanan yang kuat. Jadi siapa saja mau datang ke sini kita tidak kaget gitu. Siapa saja mau datang ke sini mau sebagai sebuah bangsa, kita tidak bisa larang orang untuk datang hidup di Tanimbar ini. Tetapi ketika mereka datang di Tanimbar ini, ruang untuk mereka bergerak itu sempit. Kenapa? Karena kita siap, kita punya tanah, kita punya sumber daya manusia yang baik. Tapi kalau kita tidak siap, kita buka ruang seluas-luasnya dan orang datang, lalu kita hanya berdiri menjadi penonton. Jangan sekali-sekali seperti itu, kita berdosa. Kita harus menjadi tuan di sini. Tuan bukan berarti bahwa kita tidak bekerja dan kita tidak siapkan diri. Ini penting sekali untuk kita bicarakan. Saya kemana-mana saya harus bicarakan ini. Kenapa? Karena kita kaya, tapi kita kenapa miskin? Karena memang kita tidak siap untuk itu. Jangan cengeng, jangan mengeluh, stop marah-marah, stop sumpah serapah, tapi belajar ke depan itu lebih baik, penting untuk kita siapkan diri daripada kita sumpah-sumpah, kita marah-marah dan kita mengeluh. Padahal Tuhan kasih berkat untuk kita sangat banyak di sini gitu.
ikan di sini yang di Jakarta satu ekor 400.000, tadi kita makan seperti apa aja biasa-biasa aja gitu. Di sini biasa-biasa. Padahal di Jakarta sana itu ikan sangat mewah gitu. Ikan geropa, ikan apa namanya, si kuda, ikan macam-macam itu sangat mahal di Jakarta. Bisa 300-400.000 satu porsi. Padahal di sini berapa? Tiap hari orang makan seperti itu. Dan gizinya sangat tinggi. Sekali lagi, stop makan Indomie itu. Itu sebenarnya kita makan racun sebenarnya gitu. Saya tidak anti produk itu, tapi janganlah tiap hari kita kasih makan anak kita seperti itu. Masa depan kita bukan di situ. Masa depan kita adalah makan ubi yang baik, makan sayur yang baik, makan ikan yang baik. Itu otak mereka terbentuk lebih bagus daripada makan Indomie dan ikan kaleng gitu. Nanti lama-lama anak-anak kita gemuk, padahal bukan gemuk sehat gitu. Padahal orang Ambon, orang Maluku itu tulangnya besar. Kenapa? Kita punya kalsium yang bagus, kita makan ikan yang bagus gitu. Di sini daging banyak, ikan banyak. Kenapa tidak kasih makan anak-anak seperti itu setiap hari gitu? Nah, saya senang juga bahwa di sini stunting termasuk bagus ya Pak Sekda ya. Jadi kita punya fisik bagus, tidak ada yang bodoh. Karena kita tiap hari makan ikan yang bagus, kita makan sayur-sayuran yang segar. Jadi anak-anak kita punya fisik yang bagus. Lihat saya tadi masuk, saya lihat matanya luar biasa cerah-cerah semua gitu. Mata sorot matanya mata yang bagus luar biasa. Anak-anak seperti ini relatif punya IQ yang sangat bagus. Kita harus bangga di anak-anak seperti ini. Dan mereka punya bahasa tubuh. Ini bukan bahasa seperti anak Samlaki, ini bahasanya seperti anak Jakarta, bahasa tubuh. Percaya dirinya tinggi. Beda dengan kita yang dulu-dulu nih gitu Pak. Kalau kita nggak keluar bahasa tubuh kita kacau semua gini Pak. Tapi anak ini tadi masuk saya bahasa tubuhnya itu bahasa tubuh yang bukan anak yang pengecut, yang takisu gitu orang Ambon bilang gitu. Ini bahasa tubuh anak cerdas ini gitu. Sekali lagi Bapak Ibu saudara sekalian, minta maaf hari ini saya sedikit marah-marah. Kenapa? Karena saya tidak mau kita merantau di tanah kita sendiri lalu kita lupa diri. Kita harus jadikan ini sebagai berkat bagi kehidupan kita. Itu beberapa hal yang saya sampaikan. Semoga kita satu waktu akan ketemu lagi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.